Ya, kita mulai aja Pak De ya untuk mengefektifkan waktu biar nanti langsung masuk ke pembelajaran bahasa Arab. Baik anak-anakku, silahkan disiapkan surat Al-Insyiqaq, surat ke-84, 85, 87 ya. 84, 85, 86. Kalau tidur rasa cukup nanti kita berhenti ya. Kita akan mulai Al-Insyiqaq, Al-Buruj, dan At-Tariq. Diawali dengan surat Al-Fatihah. Sudah siap ya? Alhamdulillah sudah hadir 31 peserta. Mudah-mudahan nanti sambil murajaah, sambil membaca surat-surat pendek, teman-teman kalian bergabung bersama-sama dengan kita di ruang virtual ini. Baik, kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita ke surat Al-Insyiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بشيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Kita ke surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود
إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. 3 surat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 5 surat pendek ya, 5 surat pendek kita baca bersama, kita murojaah bersama, mudah-mudahan mengingatkan kembali hafalan-hafalan kita dan menambah keberkahan kita di hari ini ya, khususnya keberkahan kalian dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Allah lapangkan segala jalannya, Allah mudahkan jalan kalian meraih cita-cita, Allah mudahkan kalian memahami pelajaran sesulit apapun ya. Baik. Alhamdulillah sudah 37 orang yang hadir Pak Ade. Kita langsung ke Pak Ade saja ya. Ibu undur pamit. Kita doa belajar dulu mungkin ya, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat belajar, selamat menuntut ilmu, selamat mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Adek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera yang sudah memimpin murojaah pagi hari ini. Baik anak-anak,
Kita lanjutkan ke pembelajaran kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ingatkan kembali untuk peraturannya ya. Peraturan ketika belajar PJJ, pertama kalian ikuti dari awal sampai akhir dengan baik. Kemudian pastikan kalian membuka kamera ya. Pak Ade akan mau ngabsen nih yang sudah buka kamera, yang Pak Ade anggap hadir ya, yang tidak buka kamera tidak ada alasan. Pak Ade ada catatannya ya. Hadirannya nih Anissa, Pak Ade anggap hadir Anissa. Anissa Zahra Putri, kelas C ya. Kemudian ada Asyifa Diana. Kemudian Aufa Fikri. Pak Ade sampai absen nih di catatan Pak Ade. Kemudian Malika Zahra. Baru 4 orang yang hadir yang buka kamera. Kita coba ke bawah ada yang kamera lagi. Baik, ini ada nih Duta Adista Pak Ade ya. Duta Adista. Kemudian Naufal Fadil Muhammad. Naufal Fadil Muhammad. Oh ya, Naufal. Pancet Naufal Fadil Muhammad. Kemudian Naufal Al-Khairi. Naufal Al-Khairi. Kemudian Kansa Marika. Ada absen dulu nih yang kemarin. Raihan, Raihan juga bukan ini. Raihan Santul. Kemudian apa lagi nih? Duta udah Kansa M Nabil. M Nabil. Nabil buka kamera. Kansa Malika Putri. Kansa Malika Putri udah tadi. Nisrina. Nisrina, kemudian Kailap siapa ya? Oh, Kailap Fairuzaskia. Ryan Niaza Gaus. Nah, Ryan. Kemudian Kaisa Hasna Zakiyah. Baik, kita ke bawahnya. Cek dulu nih sebelum kita mulai ke bahasa Arab. Wisnu. Kemudian M Sakib itu kelas M Sakib. M Sakib udah pance. Zahra Nafiza. Kemudian Sila Anggraini, kemudian Putri Sipa, kemudian Nadela Fauzia, kemudian udah sisanya tidak buka kamera. Baik, Pak Ade akan coba share screen. Untuk materi hari ini udah Bapak share di Google Classroom juga ya. Pak Ade share di Google Classroom, kelas 8A, B, C, dan D. Pak Ade coba share dulu. Bisa nggak ya? Coba Pak Ade. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Baik, sudah munculkah slide-nya di tampilan kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas materi tentang al-mihnatu, profesi. Kalau kemarin kita tentang jenis-jenis olahraga, sekarang kita akan ada profesi ya. Profesi itu apa? Pekerjaan. Manusia lahir ke dunia itu untuk bekerja ya. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Bekerja itu beramal ya kalau bahasa Arabnya. Amila ya'malu, bekerja. Bekerjanya apa saja? Semua pekerjaan itu
bagus ya, kecuali yang negatif, pekerjaan-pekerjaan yang kayak berbau kemaksiatan, mencuri, mabuk, minuman keras. Nah, sebetulnya perbuatan-perbuatan itu masih pekerjaan, masih amal. Nah, tapi amalnya bukan amal soleh, mungkinnya pekerjaannya pekerjaan yang merugikan orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri. Itu ya tentang profesi atau pekerjaan. Pada coba ke slide selanjutnya. Di dalam bahasa Arab, profesi atau pekerjaan itu disebut dengan mihanun. Mihanun itu bentuk jamak ya, atau plural dari kata mihnatun. Jadi artinya profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang artinya adalah huwa dia. Siapa? Dialah Allah maksudnya di sini. Alladzi yang ja'ala lakumul ardo. Ja'ala itu menjadikan lakum untuk kalian al ardo bumi ini dalulan. Nah, dalulan itu artinya mudah untuk dijelajahi. Ya. Jadi Allah menjadikan bumi itu untuk sangat mudah dijelajahi. Kita mau kemana bagian bumi, mangga silakan. Nah, famshu maka jelajahilah. Nah, gitu kan. Kata Allah ada perintah di sini. Famshu maka jelajahilah fi manakibiha ke segala penjurunya. Wa kulu min rizqihi. Nah, dan makanlah kalian min rizqihi sebagian dari rizki-rizkinya. Wa ilaihi nusur, dan ingatlah hanya kepada Allah dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi kenapa kita harus bekerja? Karena itu sebagai tanda bukti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadikan bumi ini sebagai sesuatu yang bisa kita jelajahi. Bahkan orang-orang yang sudah bumi itu sudah kejelajah semua. Mereka bahkan sampai ingin ke planet yang lain, beberapa orang. Padahal bumi juga sebegitu luasnya dan mudah jelajahi. Famshu maka jelajahilah. Nah, oleh karena itu dalam menjelajahi bumi itu sangat berkaitan dengan profesi-profesi kita, ya. Misalnya sebagai pelajar, kita bisa nggak sih sebagai pelajar kita menjelajah bumi? Bisa ke mana, ke luar negeri? Oh, sangat bisa sekali. Yang namanya belajar itu adalah orang-orang bijak mengatakan sejak kita lahir sampai kita meninggal itu belajar. Kalau di Indonesia, mau kalau di dalam dunia pendidikan belajar itu kan ada SD, SMP, bahkan TK dulu ya, playground TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Itu bisa ditempuh oleh kita kan. Mau di mana, mangga di belahan bumi manapun silakan. Itu sebagai motivasi untuk kita. Famshu ini perintah Allah ya. Jelajahilah penjuru. Nah, lalu ada kalimat wakulu min rizqihi. Makanlah rezeki, sebagian dari rezekinya. Rezeki Allah itu banyak sekali. Nah, bagaimana kita bisa menjemput rezeki itu? Kita harus punya pekerjaan. Nah, hari ini kita akan perdalam lagi pekerjaan-pekerjaan setiap orang yang ada di dunia ini, apa saja sih macam-macam pekerjaannya, apa saja yang mereka usahakan untuk menjemput rezekinya. Tetapi ingat di ayat ini terakhir ada kalimat dan hanya kepada Allah lah. Ingat, jangan kita terlena mencari rezeki di dunia, kita berprofesi, tetapi ingat hanya kepada Allah kita akan kembali. Jadi walaupun kita selalu berusaha mencari keduniaan, mencari rezeki, tetapi ingat bahwa kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Itu ya intinya dari materi tentang profesi kita hari ini. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke profesi-profesi apa saja sih yang ada di dunia. Baik, mari ke slide selanjutnya. Ibnu Abbas pernah berkata, mendekatlah kepadaku akan kuceritakan tentang para nabi yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi nabi pun juga punya pekerjaan ya. Walaupun Nabi itu mempunyai tugas mulia dari Allah untuk menyebarkan Islam, untuk menerima wahyu dan menyampaikan untuk dirinya dan yang lainnya, para Nabi juga punya profesinya masing-masing loh. Nah, apa saja di sini? Ibnu Abbas pernah berkata bahwa mendekatlah sini akan kuceritakan para Nabi itu mempunyai pekerjaan apa saja terdapat dalam Al-Quran ya. Mungkin kalian pernah dengar Nabi Daud itu seorang tukang besi ya. Terus Nabi Nuh membuat perahu. Itu
tidak bisa dikerjakan oleh orang yang sembarangan. Kalau bukan yang ahli, mana mungkin dia bisa membuat perahu. Berarti Nabi Nuh ini seorang yang ahli di bidang perkayuan, tukang kayu. Nah, seperti itu ya. Dari keterangan tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Nabi pun punya pekerjaan, punya profesi. Nah, di sini Pak kita lihat ada yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam itu uhadditsuka an Adam. Kata Ibnu Abbas berkata, saya akan menceritakan kepadamu tentang Adam. Innahu kana abdan harrosan. Bahwasannya Adam itu adalah seorang tukang tanam pohon. Bagaimana kita ketahui kan Nabi Adam itu nabi pertama atau manusia pertama yang turun dari surga. Kemudian Allah mengenalkan nama-nama benda-benda yang ada di bumi. Maka Nabi Adam mulai menanam. Nah, di sini disebutkan Nabi Adam itu seorang tukang tanam pohon. Untuk bisa dimakan, untuk bisa menjemput rezekinya dengan menanam, ya. Kalian pernah dengar gak nih seorang kakek-kakek yang menanam pohon, terus ada yang menegur, kakek kenapa kalian menanam pohon? Belum tentu kan bisa dimakan oleh Anda. Nah, tetapi ingat, yang kita makan itu adalah hasil tanaman orang tua kita atau leluhur kita. Makanya menanam itu salah satu pekerjaan yang mulia, ya, sunnah. Nabi Adam pun melaksanakan menanam pohon untuk menjemput rezekinya, beramal dan sebagainya. Itu Nabi Adam. Kita ke nabi yang lainnya. Kemudian ini seperti yang Pak Ade sampaikan, wa disuka an Nuhin innahu kana abdan najjaron. Nah, Nabi Nuh ada seorang hamba tukang kayu. Ya, najjaron itu tukang kayu artinya. Wa uhadditsuka dan aku akan menceritakan kepada Anda anuhin tentang Nabi Nuh itu innahu kana abdan najjaron. Sesungguhnya abdan adalah seorang hamba Allah najjaron yang berprofesi sebagai tukang kayu, ya. Selanjutnya kita ke Nabi Idris. Wa uhadditsuka an Idris innahu kana abdan khayyaton. Nah, diceritakan menurut Ibnu Abbas nih bahwasanya Nabi Idris adalah seorang hamba yang menjadi seorang penjahit. Nah, penjahit udah ada dari zaman dulu ya, karena kita membuat baju itu kan harus dijahit. Hanya seorang Nabi Idris juga diceritakan menurut Ibnu Abbas, innahu kana abdan khayyaton. Jadi kita punya kalimat khayyaton ya. Khayyaton itu penjahit. Nabi Idris kata Ibnu Abbas disebutkan seorang hamba yang berprofesi sebagai penjahit. Selanjutnya, wa uhadditsuka an Dauda innahu kana abdan zarradan. Nah, selain Nabi Daud itu diceritakan sebagai tukang besi ya, pandai besi. Di sini diceritakan menurut Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Daud adalah seorang hamba abdan zarradan, tukang tenun. Ini masih berkaitan dengan pakaian ya, tukang tenun. Kalau tadi menjahit, mulai dari menenunnya Nabi Daud ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Itulah para nabi dengan profesi-profesinya menyebar di muka bumi, keluar penjuru, nanti dari bahan tenunan kan bisa menyebar lagi, dijual untuk orang lain, bisa juga dipakai untuk sendiri. Apalagi penjahit ya, ada yang menjahit, ada yang nitip jahit, kita menjual jasanya. Kita dikasih jasa, itu dapat penghasilan, menjemput rezeki seperti itu. Masih ada Nabi wa uhadditsuka an Musa. Nah, kata Ibnu Abbas, saya akan menceritakan lagi kepadamu tentang profesinya dari seorang Nabi Musa. Apakah itu? Annahu kana abdan ra'iyan. Sesungguhnya Nabi Musa adalah seorang hamba yang menjadi penggembala. Ya, Nabi Muhammad juga seorang penggembala, ya. Kemudian Nabi Syuaib juga penggembala. Jadi para nabi itu rata-rata punya profesi menggembala, ya. Bahkan ada hadisnya, tidaklah profesi seorang para nabi itu kecuali dia pernah menggembala. Jadi dari hidupnya itu ada fase dia menggembala. Nah, ra'in bahasa Arabnya itu ra'in. Ra'iyan, nah, ra'iyun atau ar-ra'i kalau pakai alif lam. Seorang penggembala. Ya, penggembala itu adalah sebuah profesi yang tugasnya dia menggembala, menjaga kambing, memastikan gembalaannya itu mendapatkan makan dan minum, memastikan gembalanya itu tidak hilang, memastikan gembalanya itu bisa hidup dengan baik. Itu tugas penggembala, ya. Dan apabila di sore hari, bagaimana dia menggiring gembalanya supaya pulang ke kandangnya. Pagi hari dia lepaskan lagi mencari makan. Dan seperti itu ya, seorang profesi penggembala. Nah,
Setelah menggembala, apa yang dilakukan? Menggembala itu ada yang menggembala kambingnya sendiri, nanti bisa diperjualbelikan dan lain sebagainya, ya. Atau bisa disodakohkan. Ada banyak cara nanti untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada tentang Nabi Ibrahim. Wa uhadditsuka an Ibrahim innahu kana abdan zarra'an. Nah, diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim di sini adalah seorang hamba yang jadi petani, zarra'an. Jadi zarra'an itu nama lain dari petani. Kalau biasa kita mengenal petani itu kan fallahun, seorang petani. Nah, ternyata zarra'an juga diambil kata dari zarra'a yazra'u, zarra'an, orang yang menanam padi, aruz, padi gitu kan. Jadi Nabi Ibrahim diceritakan seorang yang petani menurut Ibnu Abbas. Masih ada gak kita lihat? Tentang profesi ini ada lagi. Wa uhadditsuka an shalihin innahu kana abdan tajiron. Nah, Nabi Soleh adalah seorang hamba yang menjadi pedagang. Nah, para nabi juga banyak ya yang berniaga, pedagang. Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai seorang pedagang kan. Beliau berdagang, kemudian minta barang dagangannya ke siapa nanti dijual, seperti itu ya, pedagang. Jadi pedagang itu sebuah profesi yang ada dari nabinya gitu kan. Abdan tajiron, seorang hamba yang pedagang, dia membeli barang, dijual dan lain sebagainya. Nanti dari sana rezeki datang, ya. Jadi semua nabi mempunyai pekerjaannya masing-masing. Masih ada gak? Kita lihat slide selanjutnya. Oh, Sulaiman. Sekarang kita ke Nabi Sulaiman. Wa uhadditsuka an Sulaiman annahu kana abdan atahullahul mulka. Nah, kalau Nabi Sulaiman ini seorang nabi atau seorang hamba Allah yang diberikan kerajaan padanya. Oh, mengurus kerajaan itu sebuah pekerjaan loh, sebuah aktivis kerajaan. Bagaimana memastikan kerajaannya bertahan dari serangan musuh, memastikan kerajaannya bisa memberikan keadilan kepada rakyatnya dan sebagainya. Sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan oleh seorang yang profesional yang bisa mengurus kerajaan. Tidak sembarangan orang bisa mengurus kerajaan. Bisa jadi kalau sesuatu hal dipegang oleh yang bukan ahlinya akan terjadi sebuah kehancuran. Itu Nabi Sulaiman ya, seorang hamba Allah yang diberikan kerajaan. Ya, kita hafal banget cerita Nabi Sulaiman dulu bagaimana dengan kerajaan tetangganya yang dipimpin oleh seorang Ratu Bilqis. Dia mengirim surat mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajak kepada Islam. Kemudian Ratu Bilqisnya seperti apa. Terus ada cerita bisa berbicara dengan binatang, dengan dan sebagainya. Itu Nabi Sulaiman. Itu seorang raja, pemimpin ya. Baik, masih ada gak tentang Nabi lain pekerjaannya? Nah, terakhir. Wa uhadditsuka an ibni al-Adra al-Batul Isa ibnu Maryam innahu kana yahba'u syai'an lighad. Kalau Nabi Isa ini pekerjaannya disebutkan Nabi Isa adalah seorang hamba yang tidak menyediakan makan apapun untuk besok. Jadi Nabi Isa itu tidak menyediakan makan untuk besok. Jadi menyediakan makannya untuk sekarang. Terakhir, Nabi penutup Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ada yang tahu nggak profesi Nabi Muhammad itu apa? Tadi udah pada sebutkan beberapa. Ada penggembala, ada pedagang. Ternyata di sini disebutkan adalah wa uhadditsuka anin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam annahu kana yar'a ghanam ahli baitihi bi ajyadin. Nabi Muhammad adalah seorang hamba yang menggembala milik keluarganya. Jadi keluarga besarnya itu punya kambing digembala oleh Nabi Muhammad dan dia menggembala kambing bi ajyadin dengan sangat jayid, dengan bagus. Demikian anak sekalian profesi-profesi yang pada dapatkan dari Ibnu Abbas ini ya, cerita dalam sebuah keterangan profesi para nabi itu ada yang pengembala, ada yang pedagang, ada yang penjahit dan sebagainya. Lantas kalau zaman sekarang masih ada gak sih profesi-profesi yang digeluti oleh para nabi? Oh jelas masih ada ya. Karena dengan profesi tersebut kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Kita bisa mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Makanya beberapa profesi yang dari zaman para nabi terdahulu juga masih berlaku sekarang. Tukang kayu sekarang masih ada. Ya. Kita sangat membutuhkan tukang kayu. Betul? Barang-barang yang ada di rumah kita pasti tidak terlepas furniture itu ya.
lemari, kursi, itu pasti melibatkan tukang kayu. Tukang, apalagi tadi tukang jahit. Nah, tukang jahit pastilah kita perlu. Jadi manusia itu saling membutuhkan. Nah, tukang jahit dan lain. Selanjutnya penggembala. Penggembala sekarang masih ada gak ya? Untuk beberapa daerah mungkin ada yang tidak ada, tapi untuk daerah-daerah tertentu penggembala juga masih banyak ya, karena kita manusia juga memakan daging-daging yang mungkin itu digembala atau di peternak ya, generasi lebih ke peternakan. Baik, Pak Ade akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa profesi-profesi yang memang dalam kehidupan kita ada gitu kan, tidak bisa dihindari. Mihanun artinya profesi gitu kan. Setelah tadi kita mengenal para nabi, setiap orang punya profesi dan semua profesi adalah mulia demi kebaikan, mencari rezeki. Ini perintah Allah supaya kita menjelajahi dunia dengan profesi kita, bahkan sampai keluar bumi ya, planet. Tadi disebutkan ada profesi yang memang harus keluar, ada kayak astronot gitu kan. Mihnatun artinya profesi bentuk kalimat dari mihanun, mihnatun mufradnya. Jadi dalam bahasa itu ada kalimat menunjukkan satu, menunjukkan dua, dan menunjukkan tiga. Nah, di sini disebutkan pembagian kalimat dalam bahasa Arab itu dari segi jumlah dibagi ke dalam tiga, ada mufrad, musanna, dan jama'. Ya. Apa saja yang disebut dengan mufrad? Mufrad itu menunjukkan kepada satu, kalau musanna menunjukkan kepada dua, dan kalau jama' menunjukkan kepada lebih dari dua, tiga, empat, dan selanjutnya. Dan jama' juga dibagi lagi nih, bukan hanya jama' banyak saja, tetapi ada jama' mudzakkar salim, ada jama' mu'annas salim, dan ada jama' taksir. Kalau jama' mudzakkar salim apa Pak? Ada cirinya yang diakhiri oleh waw nun atau ya nun. Misalnya kalau muslimun, artinya kan seorang muslim. Kalau muslimun, kaum muslimin banyak, maka digunakan waw dan nun. Jadi muslimun atau al-muslimun atau al-muslimin. Berarti itu kaum muslimin laki-laki. Kalau perempuannya apa disebutnya? Kalau jenis kelamin perempuan atau mu'annas dalam bahasa Arab diakhiri oleh alif dan ta. Kalau tadi kan ada muslimatun, muslimatun. Jadi menggunakan alif dan ta di akhir kalimatnya. Itu jama' mu'annas salim. Artinya apa? Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kaum orang-orang Islam perempuan yang banyak, muslimat juga. Yang terakhir pembagian jama' itu ada yang disebut dengan jama' taksir. Adalah jama' yang tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan dan susunan hurufnya. Kalau tadi kan ada waw nun, jelas gitu kan peraturannya. Ada ya nun di akhirnya, alif dan ta. Kalau jama' taksir itu tidak mesti ada waw nun dan ya nun. Tapi dia punya pola-pola tersendiri. Seperti baitun, rumah. Rumahnya banyak, buyutun. Nah kayak gitu. Jadi dia tuh benar-benar pecah dari kalimatnya. Beda gitu kan. Itu jama' taksir. Baik, kita ke slide selanjutnya. Apa cita-cita kalian di masa depan? Itu pekerjaan kalian apa? Boleh dipilih nih, ada yang mau penjahit, menjadi ilmuwan, mau menjadi guru mungkin seperti Pak Ade mau menjadi guru, mau menjadi dokter gigi mungkin seperti Bapak dokter di kita ada, atau mau menjadi polisi nih, ingin meneruskan cita-cita ayahnya yang seorang polisi, saya mau jadi polisi, atau mau jadi perawat yang suka merawat orang yang sakit. Oh, saya mah laki-laki Pak ingin jadi montir, boleh ya, montir jadi ngurus otomotif dan sebagainya. Pas saya mah ingin jadi kurir, tukang pos, mangga. Pandai besi, mangga. Tukang cukur, mangga. Semua itu sangat diperlukan oleh kita ya. Atau saya menjadi tukang roti, kuliner, mangga. Saya mah mau keluar bumi, mau ke planet Mars. Ya udah jadi astronot. Ya kan? Tukang sampah juga sebuah profesi ya. Kita mengambil sampah harian, ada yang per pekan. Kebayang kalau kita nggak ada tukang sampah, sampah kita akan banyak ya. Makanya kita memilih dan memilah sampah ya. Kita ada program EcoSchool. Pisahkan mulai dari rumah mana yang organik dan anorganik. Itu bisa mengurangi pemecahan terhadap problematika tentang sampah ya. Kemudian ada juga profesi sopir dan lain-lain. Profesi itu sangat banyak sekali, mungkin bisa ditemukan profesi-profesi yang lainnya. Masih bisa dengar suara Pak Ade? Halo? Masih, Pak. Bisa ya? Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya. Baik, kita lanjutkan ke profesi dan dalam bahasa Arabnya. Ini Pak Ade punya slide tentang khayyatun ya. Khayyatun dibacanya artinya penjahit. Pak Ade akan baca, kalian baca ulangi di rumah masing-masing ya. Dibuka mikrofonnya biar rame ya. Khayyatun.
Mana suaranya? Khayyatun. Khayatun. Alhamdulillah. Yuk semua ikut baca ya. Biar kita terbiasa mengucapkan bahasa Arab. Baik, kameranya tetap buka nih. Pak Ade cek juga nih. Yang tadi buka sekarang. Coba ditutup. Nanti mengurangi nih. Sekali lagi ah. Khayyatun. Yuk ikut baca. Wisnu baca gak Wisnu nih? Ikut baca Wisnunya. Khayyatun. Khayatun. Alhamdulillah. Yuk kita ke khayyatun itu artinya penjahit ya. Penjahit itu pekerjaannya menjahit baju, buat baju, celana, dan pakaian-pakaian lainnya ya. Bahkan mulai dari menjahit. Pokoknya benda-benda yang perlu dijahit kita kan perlu ya. Mulai dari spray mungkin perlu dijahit. Kemudian gording rumah. Pokoknya segala sesuatu itu harus dijahit ya. Tidak bisa kalau kita beli kain langsung dipakai gitu kan. Makanya ada khayyatun di sini, penjahit. Selanjutnya ada kalimat. Nah ini. Ada alimun. Alimun itu kalau seorang, artinya ilmuwan ya, orang yang berilmu. Kalau banyaknya ulama, orang-orang yang berilmu. Coba ikuti bacaan alimun. 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 Mana Rizban nggak baca Rizban nih? Alimun. Alimun. Nah itu ya, baca supaya ya. Nah, jadi kalian ketika mendengarkan juga bisa mengucapkan dengan lisan kalian. Alimun artinya seorang ilmuwan. Kalau banyak ulama. Nah, kita sudah dua di profesi ini. Baik, kita ke slide selanjutnya. Ada kalimat muallimatun. Artinya guru ya. Muallimatun itu artinya guru. Bahkan guru mah ustadun atau ustadatun itu juga bisa. Jadi ada pakai persamaan kata gitu. Mudarisun juga guru. Yang dipakai di sini kita adalah muallimatun karena orangnya kerjaannya mengajar. Kalau ada tak marbutoh, maka gurunya adalah dipastikan jenis kelaminnya perempuan karena ada tak marbutoh di akhirnya. Coba katakan sekali lagi muallimatun. Muallimatun. Nah, artinya guru-gurunya perempuan. Alhamdulillah. Baik. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini ada tabibu asnanin. Dibacanya, kemudian artinya dokter gigi. Di sini ada yang cita-cita jadi dokter gigi. Berarti kuliahnya ke Fakultas Kedokteran Gigi. Nantinya jurusannya IPA kalau sekarang. Tafsir hadis dari ulama nanti jadinya. Baik, coba katakan tabibu asnan. Tabibu asnan. Tabibu asnan, alhamdulillah. Dokter gigi. Kalau dokter umum apa Pak Ade? Dihilangkan saja asnan. Tabibun, dokter. Itu pasti dokter umum. Ya. Kalau dokter anak apa Pak Ade? Tabibul atfal. Dokter hewan, tabibul hayawan. Nah, dan lain selanjutnya. Ya. Kita ke slide selanjutnya masih ada tentang sa'il barid. Nah, ini sa'il barid juga sebuah profesi yang sangat kita butuhkan. Apalagi zaman sekarang ya, kita ada bisnis online, kurir gitu kan, tukang pos, sa'il barid, yang menyampaikan surat kabar kan dari satu rumah ke rumah lain, bahkan dari antar kota, antar provinsi, antar negara bahkan ya, gitu ya, mengirimkan paket atau mengirimkan surat. Sa'il barid. Coba katakan sa'il barid. Sa'il barid. Sa'il barid ya, itu artinya pos, tukang pos. Selanjutnya ada montir. Nah, dibacanya mekaniki sayyarah. Mekaniki sayyarah. Coba katakan mekaniki sayyarah. Mekaniki sayyarah. Mekaniki Artinya montir sayyarah. ya, yang kita biasa ganti oli atau kalau ada kendala dengan kendaraan kita, maka kita perginya ke mekanik ya, bisa di bengkel-bengkel ya. Itu mekanik itu sangat perlu ya. Oh, rem kita nih udah nggak ngerem lagi, maka kita berangkat ke tukang mekanik atau montir ini. Sangat diperlukan keberadaannya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada mumarridotun, dibacanya perawat. Nah, coba katakan mumarridotun. Mumarridotun artinya seorang perawat, ya. Perawatnya perempuan. Kalau perawatnya laki-laki,
dibuang saja tak marbutohnya. Jadi kalimatnya mumarridun. Oh, perawat. Perawatnya laki-laki. Ya. Jadi kalau ada tak marbutoh, perawatnya perempuan. Ada mumarridun untuk perawat laki-laki dan mumarridatun untuk perawat perempuan. Nah, ini kira-kira apa nih? Surtiyun. Dibacanya polisi, artinya syurtiyun. Nah, polisinya polisi apa nih? Polisi itu kan banyak ya, ada polisi lalu lintas, ada polisi yang di kantor-kantor, yang bikin SIM, dan sebagainya. Di sini disebutkan polisi lalu lintas yang suka mengatur jalan raya, ya, mengatur lalu lintas jalan supaya tidak terjadi kemacetan dan sebagainya. Syurtiyun, coba katakan syurtiyun. Syurtiyun. Kalau polisinya perempuan, sama, tinggal ditambahkan tak marbutoh di akhirnya. Kalau polwan, polisi wanita berarti surtiyah, ya, surtiyatun. Nah, ini juga tidak kalah penting nih profesi ini. Ada halakun. Halakun artinya tukang cukur. Coba katakan halakun. Halakun. Coba bayangkan kalau di dunia ini tidak ada tukang cukur, rambutnya panjang-panjang pasti ya. Makanya keberadaan tukang cukur sangat diperlukan. Slide selanjutnya ada tabibun. Ini yang sudah tadi Pak Ari sampaikan. Kalau tidak ada lanjutannya berarti dokter umum, ya. Seorang dokter bisa mengobati penyakit-penyakit umum. Kemudian yang selanjutnya ada astronaut. Nah, astronaut ini raid fada, raid fadai. Ini orang yang keluar angkasa gitu. Masih ada nggak slide-nya? Oke, sudah beres sepertinya. Syukran, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk materinya, seperti pada sampaikan, sudah ada di Google Classroom masing-masing. Juga di Google Classroom masing-masing. Udah Pak Ade kasih pertanyaan, ya. Kalau kalian tadi memperhatikan dari awal sampai akhir, insya Allah Pak Ade jamin kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom-nya. Itu seminggu waktunya, ya. Seminggu kalian mengerjakannya, bisa nanti mulai sore sampai besok dan sebagainya. Pokoknya kalau yang lewat dari seminggu tugasnya terlambat, berarti nanti ada tulisan terlambatnya. Ini jadi pertimbangan, ya, ini yang siapa yang mengerjakan tepat waktu dan siapa yang mengerjakan tidak tepat waktu. Pak Ade ingin yang siapa ini? Pak Ade cek, ya. Di sini ada yang tutup kamera lagi, Pak Ade cek, ya, cek berkala nih sama Pak Ade. Yang istiqomah buka kamera terus, yang istiqomah tutup kamera terus, ada catatannya Pak Ade, ya. Kelihatan di sini gambar kameranya warna merah, berarti tutup kamera. Seperti itu. Pak Ade ingin nanya ke Anissa Zahra Putri. Ada gak Anissa? Assalamualaikum Anissa. Anissa bisa dengar suara Pak Ade? Iya Pak, ada apa? Kedengaran, Anis? Kedengaran Pak. Baik. Anissa cita-citanya pekerjaannya apa nanti kalau udah besar? Tobi Batun Pak. Ada gak Anis? Halo, cek Pak. Tobi Batun Pak. Coba tulis di chat ya, soalnya nggak kedengaran. Cita-cita Anissa jadi apa kalau udah besar, profesinya. Pada tunggu di chat, ya. Selain Anissa, yang lain juga silakan tulis profesi kalian yang ingin kalian cita-citakan di masa depan. Kalian tulis di kolom chat. Seperti Anissa nih udah tulis. Anissa yuridu antakuna fil mustaqbal. Ia turidu antakuna fil mustaqbal katabibah. Jadi Anissa ini katanya ingin menjadi seorang dokter. Alhamdulillah, ya. Luar biasa, mudah-mudahan cita-cita Anissa tercapai menjadi seorang dokter yang sangat kita butuhkan dalam keseharian, ya. Ada yang sakit, kita kembali lagi ke dokter. Kita minta resep, konsultasi, dan apapun kita ke dokter. Kemudian siapa lagi nih yang Pak Ade ke Aufa Fikri. Assalamualaikum Aufa. Ada Aufa? Waalaikumsalam Pak. Aufa silakan tulis ingin jadi apa? Aufa nih kayak ada Novel Khairi ingin jadi pemain bola nih. Kalau pemain bola pekerjaan bisa mendatangkan rezeki dari bermain bola,
Bisa ya, apalagi kalau sudah bermainnya bagus, nanti kita bisa dibeli oleh tim-tim yang tim-tim Liga 1 misalnya, akan dibeli. Itu jadi uang ya, skill kita. Luar biasa, semoga yang cita-cita jadi pemain bola tercapai. Tapi pemain bola yang soleh ya. Kemudian ada juga yang menjadi seniman, Kaisah nih, menjadi fanan, seniman. Hansa juga ingin jadi dokter. Yuk yang lainnya yang belum menulis cita-citanya di chat, silakan tuliskan. Kemudian ilmuwan ada yang menjadi dokter. Nah, Pade punya pertanyaan nih. Kalau kita punya cita-cita, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar cita-cita tersebut bisa tercapai? Silakan tulis di kolom chat. Ya, cita-cita itu Mumaridah tabib, ingin jadi perawat. Oh mantap nih. Banyaknya menjadi dokter ya. Ada juga ingin menjadi seorang psikolog. Hebat nih. Sheila Anggra ini ingin menjadi psikolog. Apapun cita-cita kalian di masa depannya, yang ingin menjadi apoteker, yang menjadi tabibun, menjadi mumaridotun, menjadi fananun, semuanya tercapai dan tidak ada semua profesi yang tidak ada gunanya. Pasti semua profesi ada gunanya. Kalau sepak bola ada gunanya, rubama turidu antakun dari rijal amal. Nah, ini kayak Raya nih. Rubama turidu antakun dari rijal amal, pengen jadi apa nanti? Sok jawab Raya. Pengen jadi pengusaha mungkin. Oh, pengusaha. Luar biasa nih ya, pengusaha atau berbisnis juga itu mendatangkan rezeki nantinya ya. Yuk yang belum jawab, Pak Ade ingin ke Alfi nih. Alfi belum jawab nih. Fi, assalamualaikum Alfi. Alfi. Assalamualaikum Pak. Alfi cita-citanya jadi apa, Pi? Pemain bola atau yang lain? Boleh tulis di chat ya, Pi ya. Pebisnis, dokter gigi. Kalau Alfi jadi apa? Silakan tulis di kolom chat. Luar biasa. Cita-citanya bagus ya. Mulia sekali. Pada doakan semoga tercapai semua yang dicita-citakan. Pada coba ke slide selanjutnya dulu nih. Ada apa? Oh, ini ada sebuah lagu Indilugah. Indilugah. Lugatul Quran. Indilugah. Lugatul hadis. Indilugah. Lugatul jannah. Indilugah. Lugah Arabiyah. Nah, ini untuk kode Google Classroom yang barangkali di antara kalian ada yang belum masuk nih. Ke Google Classroom-nya pastikan kalian sudah masuk ya. 8A 8B kita skip karena ini kelasnya 8C dan 8D. Untuk kelas 8C yang belum masuk silakan kalian masuk ke Google Classroom-nya dengan kode ZKYNBGJ ya. Dan untuk kelas 8D ada kode Google Classroom-nya UKM-DTRF ya. Silakan karena ada beberapa di antara teman kalian yang belum join di Google Classroom-nya. Kalau kata deskripsi produk kira kalian tidak kesulitan ya, sudah pernah Bapak bahas juga di deskripsi. Jadi kalian tinggal. Nih, Pak Ade coba cek ke kelas 8C dulu, Pak Ade cek ya. Kelas 8C Google Classroom-nya. Cek juga apakah betul secara ilmu sama. Nih, tugasnya materinya udah pada sampaikan di Google Classroom seperti ini penampakannya. Nih, profesi dalam bahasa Arab. Nah, kalian nanti dibuka untuk belajar-belajar ya. Ada lampiran PowerPoint-nya. Kemudian ada juga pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan yang mana nih? Bapak Ade Mampudin memposting pertanyaan baru. Tuh, kayak gini. Pertanyaannya. Perhatikan, kelas 8C. Kelas 8C. Berprofesi apakah dari para nabi yang tersebut dalam Al-Quran? Jadi kalian pilih nih, kayak di sini ada Aufa Fikri udah jawab nih kelas 8C. Aufa Fikri katanya pengembala, aktivis kerajaan, pedagang, petani, tukang tenun, penjahit, tukang kayu, tukang tanam pohon.
Itu adalah profesi-profesi dari para nabi. Oh, itu jawabannya benar. Ya udah, Pak Ade kasih nilai 100 nih, Aufa, kayak gitu ya. Jadi pastikan kalian buka materinya nanti buat belajar di rumah. Kemudian pertanyaannya pun kalian jawab. Pak Ade cek dari kelas 8, satu lagi nih. Tadi 8C, dari kelas 8D sudah ada yang menjawab belum? Pak Ade cek. Coba Pak Ade tunggu sekarang. Kalian silakan buka Google Classroom-nya. Google Classroom-nya silakan dibuka, kemudian lihat materi dan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pas saya belum masuk, sekalian aja sekarang masuk nih. Kalau kelas 8 ini udah banyak yang isi nih. Ada Kaila. Kaila sudah mengisi, terima kasih Kaila. Kaila Pairu Jaskiatama, kemudian ada juga Kaisa Hasna Zakiyah ya. Kaisa Hasna Zakiyah menjawab bahwasanya profesi itu ada pengembala, aktivis kerajaan, pedagang, petani, tukang tenun, jahit, tukang tanam pohon, tukang kayu, dan lain-lain ya. Masih pada tunggu yang belum menjawab pertanyaan dari Google Classroom yang sudah Pak Ade kirim ya. Pastikan kalian sudah masuk karena kalau Pak Ade cek nih dari kelas 8D harusnya ada 22 anggota ya. Karena jumlah muridnya 22 anggota, ini ada 21. Berarti dari kelas 8D ini ada satu orang yang belum join di Google Classroom ya. Pak Ade akan cek juga kelas 8C nih. Kelas 8C harus ada 22 siswa ya. Sekali lagi kelas 8C harus ada 22 siswa. Apakah sudah terpenuhi 22 siswa? Dan alhamdulillah kelas 8C termasuk yang sudah lengkap ya. Yang sudah masuk di Google Classroom-nya. Pak Ade cek. Nih dari ke-22 itu berapa orang yang sudah mengerjakan atau sudah menjawab. Sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ade. Sudah menambah banyak nih. Ada Kirania Marwah. Kirania Marwah sudah menjawab. Terima kasih Kirania Marwah ya. Kirania Marwah. Selanjutnya ada M. Irwanto Syafruddin. Nah, Muhammad Irwanto Syafruddin juga sudah menjawab. Pak Ade kasih nilai. Kemudian ada selanjutnya siapa ini? Ada Malika Zahra Aulia nih. Malika Zahra Aulia. Malika Zahra Aulia ini sudah menjawab juga pertanyaan nih Pak Adi nih, di depan Pak Adi ada Pak Adi tuh, katanya bagus nih yang sudah jawab nih. Pak Adi langsung cek nih yang belum nih dari 22 siswa yang sudah ada di Google Classroom. Apakah semuanya sudah menjawab hari ini? Pak Adi harap sih semuanya langsung dijawab ya, karena ini berbatas waktu ya. Kalau kalian mengerjakannya lebih dari 1 minggu berarti terlambat ya, ada catatan terlambatnya. Mengerjakan sih mengerjakan, cuman terlambatnya. Pak Adi harapkan kalian mengerjakannya tidak terlambat ya. Masih bisa sekali dikerjakan. Silakan, pertanyaannya gampang sekali. Kalau kalian memperhatikan materi kita pagi hari ini tentang profesi ya, profesi dari para nabi, profesi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang kesemua itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, sangat kita butuhkan. Dan kalau tidak ada profesi tersebut kita akan bingung. Misalnya kita tidak ada tukang cukur, tadi sudah pada pas, tidak ada tukang kayu. Ya, kalau tidak ada tukang kayu mungkin kita nggak akan punya lemari kayak gitu kan. Tidak ada tukang cukur, rambutnya panjang, tidak ada tukang pos, tidak ada kurir, paket kita akan nyampe-nyampe, nih nyangkut di mana paketnya. Nah, makanya apapun profesinya, seperti Pak Ade sampaikan tadi dalam surat Al-Mulk ayat 15, bahwa Allah menciptakan bumi itu sangat luas dan sangat bisa dijelajah. Gitu kan. Dalulan. Nah, dalulan artinya dalulan itu bisa dijelajahi. Pamsu, maka kalian berjalanlah di muka bumi ini. Ya. Jadi jangan cicing wae lah, sok. Apa kerjakan profesi itu yang mempunyai kemanfaatan untuk umat, kemanfaatan untuk orang lain, dan tentunya mendatangkan rezeki buat kita insya Allah. Pak Ade ke kelas 8C lagi yang sudah mengerjakan ada Siti Rahma Wahyuni. Ya, terima kasih Siti Rahma Wahyuni ya. Siti Rahma Wahyuni ini sudah mengerjakan, dan Pak Ade juga nanti akan sebutkan siapa aja sih yang belum mengerjakan ya, biar termotivasi dengan yang lainnya dan bisa langsung mengerjakan. Di sini Pak Ade akan sebutkan beberapa teman kalian. Oh, Sakib udah ya. Muhammad Sakib Reina juga sudah menjawab. Pak Ade nanti cek setelah cek kelas 8C akan pergi ke kelas 8D. Irham Hanif, Irham Rahman Hanif. Luar biasa nih, kelas 8C sudah banyak yang mengerjakan. Tinggal Adri Ridho, Alana Malika, Hasir Halif, Hisham yang belum ya, Muhammad Arga, Nur Syifa Urrahimah, Salwa Faja, dan Trevina Adelika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 orang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 7, 7, 8. Sekitar 10 lagi ya, kelas 8C yang belum mengerjakan. Waktunya seminggu, tenang aja. Tapi pastikan kalian tidak terlambat, karena ini berbatas waktu. Hanya 1 minggu saja. Pak Ade cek kelas 8D. Kelas 8D ini dari 21. Nah, dari 21 muridnya ya. Harusnya sih 22 nih, karena memang 1 orang ada yang belum masuk ya. Udah menjawab 12 orang, luar biasa. Ya, Pak Ade akan kasih nilai dulu nih buat kelas 8D. Dan pastikan kelas 8D yang belum mengirimkan jawaban dari pertanyaan Pak Ade tentang profesi, silahkan kirim saja langsung jawabannya dengan cara, kalian pastikan itu harus menjadi anggota dari Google Classroom kelas 8D. Duta juga ya, Duta juga udah mengerjakannya. Terima kasih Duta Adista. Atau di Google Classroom namanya Duta 02 nih. Mungkin ada Duta 01, Duta 03-nya. Dut, ya Dut. Dut, kenapa Duta itu Duta 02, Dut? Bisa dijelaskan, Dut? Oh, karena saya punya adik 1, Pak. Punya kakak 1. Oh, baik. Ini ada juga Nadela Fauzia. Udah ngerjain. Makasih, Nadela. Kemudian ada Nisrina Akila, ya. Nisrina Akila Jakia, ya. Nisrina, ada Nisrina? Bisa dengar suara Pak Ade, Nisrina? Nisrina. Nisrina. Kemudian ada Putri. Putri Sipa El Mazaya. Duh, namanya bagus nih. Putri Sipa El Mazaya. Nah, Putri Sipa El Mazaya. Kemudian ada Raihan Yazagaus. Raihan Yazagaus juga sudah mengerjakan. Alhamdulillah, terima kasih. Juga ada kelas 8D ini Raka Sidik. Nah, Raka Sidik juga udah ngerjain nih. Berarti yang mengerjakan itu pada nilainya pada benar semua. Karena mungkin kalian memperhatikan tadi ya materi yang disampaikan oleh Pak Ade tentang profesi ini nih. Respan. Assalamualaikum Respan. Mana suaranya Respan? Waalaikumsalam, Pak. Respan, kalau Nabi yang oleh Allah diberikan kekuasaan untuk mengurus kerajaan itu Nabi siapa, Respan? Namanya? Nabi Sulaiman, Pak. Nabi Sulaiman. Alhamdulillah, Respan sudah benar ya. Pak Ade ke Zahra deh. Zahra Nafisa Dewi. Assalamualaikum Zahra. Salam, Pak. Zahra, kalau Nabi yang berprofesi ya selain berdakwah ya menyampaikan wahyu, yang profesinya sebagai tukang jahit Nabi siapa? Zahra, Nabi Idris atau Nabi Adam? Penjahit. Nabi Idris. Nabi Idris. Alhamdulillah, terima kasih Zahra, jawabannya benar ya. Saya mendengar Isban. Pak Ade akan sebutkan yang belum mengerjakan kelas 8D, ada Darfal Alwan, ada Fatan Aditama, Felisa Fatima Febiranto, dan Firdaus Ketzar, dan Nadela. Nadela ada 2 gitu. Nadela ada 2 namanya ya. Baik, terima kasih yang sudah mengerjakan. Cek lagi pada kelas 8C ada nggak ya 8C yang udah updatean terbarunya nih. 8C ada updatean terbaru enggak? Dari tadi 10 orang yang belum mengerjakan. Oh, ada nih 3 orang nih. Muhammad Arga Manggala udah ngerjain. Makasih ya yang udah ngerjakan sekarang langsung. Udah langsung Pak Ade kasih nilai. Jangan lupa untuk baca-baca materi lagi yang sudah Pak Ade sampaikan di Google Classroom juga ya. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Sudah jelas materinya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya kalian sudah pada mengerti semua ya. Kemudian tadi yang sudah menjawab cita-citanya yang jadi apa. Walaupun kita punya pekerjaan, nanti kalau kalian sudah besar nanti punya pekerjaan, tapi tetap kita punya tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia ini, ketika kita menjelajah dunia ini. Tetapi ingat dalam ayat terakhir disebutkan di ujung ayatnya wa ilaihim wa ilaikan dan hanya waladhi ja'alalakum ado dalulang famshu bimanakibiya wa qulum mirizkih. Nah, ingat wa ilaihil masyir. Pada cek lagi ayatnya, takut salah ya. Ini mana ayat? Nah, ini dia. Pada waladhi ja'alalakum ado dalulang famshu bimanakibiya wa qulum mirizkih wa ilaihil masyir. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjulunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan kepadanya lah kamu akan dibangkitkan. Jadi ingat,
di dunia kita mencari rezeki dengan profesi apapun, tapi ingat kita harus berbekal juga untuk akhirat ya, karena kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beramal soleh. Seperti itu ya. Itu saja untuk hari ini daripada ucapan terima kasih banyak. Pada tunggu nanti yang belum mengerjakan di Google Classroom. Ilaliklah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Tulisan gitu ya.